Laudinono, dan Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Event Kemenparekraf Bapak Vincentius Jemadu, serta staf ahli Menteri Pengembangan Bidang Usaha Kemenparekraf Ibu Masroh. Selamat datang Bapak Ibu. Terima kasih. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah Bapak sehat, Menteri. astungkare. Stengkara, baik. Aduh, ini kita izin Bapak Ibu kita sedikit santai karena katanya Kemenparekraf memang yang salah satu yang paling santai dalam press conference Bapak Ibu sekalian. Baik, izin Bapak Menteri, boleh tepuk tangannya jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Izin Bapak Menteri dan Bapak Ibu sekalian, saya mau pantun sedikit Bapak Ibu. Pantun Bali nih. Pantun Bali, ya izin saya asli Bali Bapak, benar sekali. Nah ini logat saya asli di daerah saya juga, izin Bapak Menteri, Bapak Ibu narasumber serta Bapak Ibu. Mungkin dibantu satu magical wordnya, betul, aduh udah langsung tahu, cakep. Becik, Menteri becik. ya. Becik, betul, bisa, becik. Baik, izin Bapak Ibu, Bapak Menteri, Kepura Tirta Empul ikut melukat. Becik. Katanya becik, kalau dari Pak Menteri becik katanya Bapak Becik, Ibu. becik. Becik gitu ya, jadi diganti dari cakep jadi becik gitu. Oke kita ulang. Kepura Tirta Empul ikut melukat. Becik. Segarnya mata air yang biru. Becik. Selamat datang di Press Conference WWF 2024. Becik. Perkenalkan MC kali ini dengan saya Dayu. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan Bapak Menteri dan Bapak Ibu sekalian. Untuk itu mungkin tanpa berlama-lama lagi ya Bapak Ibu, disilahkan kepada narasumber untuk waktu dan tempatnya Bapak Menteri. Pak Vincent mau balas pantunnya Mbak Dayu. Coba kasih dulu Pak Vincent. Iya. Disilakan Bapak. Mohon dijawab cakepnya. Bagi yang tidak menjawab diampuni dosanya. Air itu sumber kehidupan. Kemenparekraf mendukung wisata air. Mari kita berkolaborasi untuk menjaga masa depan kita. Belum selesai. Saya ulangi lagi, nampaknya peserta tidak serius. Ya. Air itu sumber kehidupan. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mas Menteri ketawa, berarti ada yang tidak beres. Terpaksa saya harus ulangi lagi. Air menjadi sumber kehidupan. Kita harus menjaga dan menggunakan sebaik-baiknya. Kementerian Pariwisata mendukung wisata air. Oleh karena itu, kita berkolaborasi. Ngaco. Akan. Tidak nyambung kan? Sumber kehidupan itu sama masa depan nyambung. Nggak nyambungnya sama air, itu nggak, hubungannya ngaco itu. Tapi berapa nih nilainya nih buat pantunnya Pak Vincent nih? 9. Kalau pantunnya Mbak Dayu berapa nilainya? 10. Waduh. 10 Pak Vincent? Waduh, ini kompetitif sekali sepertinya ini. Baik, ini yang benar nih. WWF 2024 event berkelas internasional. Penuh rangkaian meeting hingga festival. Pengembangan wisata haruslah optimal. Cakep. Untuk penggunaan air demi kesejahteraan global. Al semua Pak. AB.
Mohon maaf Pak Dirjen, ini agak supaya nggak tegang karena semua serius tadi Pak Dirjen yang kita hormati dan juga jajarannya Bu Septri Tangkari, rekan-rekan media sekalian, kami bersyukur hari ini kita menampilkan keunggulan dan kepemimpinan Indonesia dalam diplomatic victory atau kemenangan diplomasi yang betul-betul menunjukkan Indonesia memprioritaskan pengelolaan air di mana pasca pandemi quantity tourism ini bergerak menjadi quality tourism dan fokus kepada sustainability. Jadi wisata air di Indonesia ini sangat kita kembangkan dan tadi dalam penyelenggaraan fair dan expo kita ada beberapa produk-produk unggulan yang kita tawarkan. Disampaikan oleh Presiden Louis Vachon bahwa kita harus menjadi bukan hanya water fighter tapi water warrior. Jadi saya ingin mengajak kita semua menjadi water warrior dan di game yang dikelola dan diciptakan oleh industri game Indonesia Lokapala ada water warrior yang bernama Varuna. Nah ini harapannya akan menjadi keunggulan kita. Yang kedua pada pembukaan selain remarks yang disampaikan oleh Elon dan Bapak Louis Vachon, Pak Presiden juga menyampaikan tentang kolaborasi. Jadi kita berharapkan kolaborasi ini akan menghadirkan lebih banyak wisata berbasis air dengan 840 danau. Kita punya peluang sekarang di Danau Toba ada F1 Powerboat, tapi juga di Kuansing ada festival pacu jalur dan beberapa festival lainnya. Ini wisata danau, sungai, ekowisata mangrove ini juga dalam waktu dekat segera akan dikunjungi oleh leaders untuk melakukan penanaman mangrove. White water atau arung jeram juga sangat diminati. Di seluruh wilayah Nusantara kita memiliki potensi dan kita harapkan WWF ini juga akan mengangkat aspek-aspek keanakmudaan seperti carbon offset dan survei dampak event MICE kepada green tourism atau blue economy dan ini adalah bagian daripada semangat kita untuk memastikan bahwa kita menjaga warisan dari alam yang dititipkan kepada kita untuk masa depan. Dan terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah mengamplifikasi banyak sekali isu yang kita akan solusikan di event yang mudah-mudahan bukan hanya selesai tanggal 25 Mei nanti, tapi bisa menjadi paradigm shift atau mengubah paradigma kita. Ada satu yang menarik yang disampaikan Louis Vachon saat pembukaan yaitu bagaimana setiap negara itu memprioritaskan air bagi kemakmuran bersama. Indonesia lebih dari 78 tahun yang lalu, tepatnya nanti bulan Agustus 79 tahun, telah memiliki Undang-Undang Dasar 1945, di mana pasal 33-nya telah memasukkan air sebagai bagian daripada kesejahteraan bangsa dan kemakmuran kesejahteraan umum. Nah, oleh karena itu mari kita gunakan kesempatan ini untuk lebih optimal sehingga kita mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih. Mungkin sedikit dari Pak Vincent dan Bu Iyung, silakan. Baik rekan-rekan wartawan dan Mas Menteri yang kami hormati. Dan untuk World Water Forum yang ke-10 ini juga selain beberapa tampilan tadi di Pavilion Indonesia, Kemenparekraf juga secara keseluruhan mendukung dan ikut memfasilitasi untuk fair dan expo
yang seperti yang kita lihat tadi bahwa di Country Pavilion itu ada 21 negara ikut berpartisipasi dan sekitar 250 booth yang juga tersebar di 3 lokasi dan ini kita menampung hampir 500 UMKM. Tentu saja ini dalam rangka mendukung bagaimana UMKM kita bisa naik kelas dan juga bisa ikut dalam skala-skala yang global seperti ini. Demikian Mas Menteri. Terima kasih. Jadi event ini juga kita hitung secara dampak ekonomi dan dampak lingkungannya gitu. Jadi seberapa besar event MICE yang mendatangkan hampir 40.000 orang dari berbagai negara dan termasuk dari Indonesia ini berkontribusi terhadap masyarakat dan terhadap lingkungan. Maka kita juga melakukan penghitungan jejak karbon yang dikeluarkan dan harus di-offset oleh peserta. Gitu. Dan di samping itu kita juga encourage industri-industri, usaha-usaha di bidang parekraf yang sustainable dan semakin menghargai air. Demikian Pak. Baik, ke Media Center, minum kopi The Gade. Cakep. Jangan lupa ajak Mbak Nur Asia. Cakep. Pariwisata dan ekonomi kreatif kita semakin pede. Cakep. Ayo kelola air lebih baik untuk Indonesia. Tuh nyambung bro, The Gade, pede terus. Mas, kalau Nur Asia tiba-tiba ini. saya grogi Mas. Enggak, itu bikin sendiri, enggak ada contekan, itu asli. Itu tanpa kepean. Baik, kita kembalikan ke MC, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan media. Baik, dari rekan-rekan media disilakan kita buka kesempatan untuk 3 penanya. Sebutkan nama, asal media, lalu pertanyaan. Oke, baik, silakan. Oh, dari sana dulu, iya nggak apa-apa. Baik, selamat siang Bapak Menteri dan Pak Vincent. Sebelumnya perkenalkan saya Rika dari media lokal Nusa Bali. Jadi saya ingin bertanya tentang Fair and Expo hari ini, apa sih strategi khusus agar UMKM ini bisa naik kelas dan produk mereka itu bisa mendunia pasca dari acara WWF kali ini. Dan yang kedua mungkin bagaimana proses kurasi dari ratusan UMKM yang ada di sini dan mungkin berapa jumlahnya Pak Menteri. Lalu target transaksinya berapa sih selama 5 hari dilaksanakan WWF. Baik, mungkin itu pertanyaan dari saya, tapi saya tidak mau kalah. Saya juga punya pantun berbahasa Bali. Boleh, silakan. Oke, coba ya. Silakan, Mbak. Jadi saya tutup dengan Klungkung Semarapura, Kirang Langkung Nunas Ampura. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Silakan Bapak Menteri mau langsung dijawab. Baik, nanti ditambahkan oleh Pak Vincent dan Siap. Mbak Yung. Kita tentunya harus memastikan karena temanya adalah Water for Shared Prosperity. Jadi ini harus inklusif dan kita harus melibatkan para rekan-rekan micro, small, medium enterprise kita atau UMKM kita. Dan tadi sudah kita tampilkan di Fair dan Expo bagaimana UMKM ini bisa berpartisipasi dan bukan hanya di lokasi ini, ada beberapa lokasi lainnya termasuk yang ada di Kuta dan kita harapkan dari total delegasi yang mencapai angka mendekati 50.000 ya, ini bisa juga berbelanja. Mereka kita harapkan berkaca dari event sejenis, rata-rata pengeluaran delegasi perkunjungan itu sekitar 34 juta rupiah. Jadi kalau ada 50.000, kita kalikan 34 juta rupiah dan kira-kira kita akan mendapatkan angka di atas 1,5 triliun lebih. Nah ini yang kita harapkan selama paling tidak 6 hari ke depan sampai tanggal 25 Mei 2024. Bali Nusa Dua Convention Center, Pasar Seni, Tsunami Shelter Kuta dan Bali Collection ini bisa menampung banyak penjualan bagi para UMKM. Yang kedua adalah kurasi. Nah kurasi ini kita hadirkan produk-produk yang betul-betul berkaitan dengan pengelolaan air yang penuh kebijaksanaan. Jadi bagaimana mereka mengelola limbah airnya,
bagaimana mereka mengurangi airnya, seperti produk fashion adalah produk-produk yang tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Bagaimana juga tadi mengelola blue and green circular economy, jadi limbah-limbah kaca kita olah menjadi kria, produk-produk kria. Dan yang menarik ada aktivasi game lokal, yaitu Lokapala yang tadi saya ceritain, yang mengangkat visi sustainability dengan tokoh Varuna. Nah ini yang kita harapkan juga nanti akan mendorong lebih banyak wisata rendah karbon atau climate friendly. Ada tambahan, silakan. Sedikit Pak, kita juga tampilkan VR di Desa Wisata Panglipuran, itu juga untuk menunjukkan betapa pariwisata Indonesia saat ini sudah semakin ramah lingkungan, dan kepada tamu-tamu yang hadir pada World Water Forum ini untuk kunjungan yang akan datang tidak harus di hotel-hotel, tapi juga bisa di desa wisata yang dikembangkan oleh Kemenparekraf. Terima kasih. Pak Vincent. Baik, terima kasih Mas Menteri. Terkait dengan pertanyaan UMKM tadi, tadi pagi saya juga sempat wawancara koordinatornya bahwa sebetulnya target utama mereka itu ada bukan customer-nya, tetapi lebih kepada B2B bisnis, karena ini menurut mereka cuannya jauh lebih besar. Terkait dengan angka, mungkin setelah ini kami akan perdalam lagi untuk meminta data-data yang terkait sampai dengan tanggal 25 nanti, kira-kira berapa yang mereka bisa raih dari pameran 5 hari ini. Jadi kembali lagi mereka lebih menekankan kepada settlement untuk B2B, bukan dari retail ya, per delegates atau customer seperti itu. Oke, silakan. Cek, baik. Pertanyaan kedua, Mbak silakan. Terima kasih Pak. Perkenalkan Pak, saya Judit dari Harian Kompas. Izin 2 pertanyaan serius sama 1 pertanyaan lucu-lucu ya Pak. Pertanyaan serius yang pertama, apakah Kemenparekraf merencanakan adanya bilateral meeting mungkin juga dengan minister dari negara lain atau misalkan ketua organisasi internasional lain untuk membahas soal promosi wisata berkaitan dengan sumber daya air di Indonesia yang dikelola secara sustainable atau berkelanjutan. Terus pertanyaan kedua, kan kemarin sempat ada postingan viral Pak, pembangunan beach club yang mengganggu ekosistem air. Nah ini gimana Pak komitmen Kemenparekraf supaya di seluruh Indonesia ini tidak terjadi lagi pembangunan tempat pariwisata atau tempat hiburan yang merusak alam, terutama merusak sumber daya air. Mungkin Bapak boleh menceritakan regulasi ke depannya seperti apa. Nah pertanyaan ketiga yang agak lucu-lucu, mungkin Bapak boleh share selama ini Pak Sandi ini udah punya gaya hidup yang ramah air belum? Misalnya mandinya cepet gitu, mandinya cuma 5 menit biar hemat air, atau apa gitu gaya hidup ramah airnya Pak Sandi, kita penasaran. Itu aja, terima kasih banyak Pak. Disilakan Bapak Baik. Menteri. Kita coba bukan hanya talk the talk, tapi kita walk the talk. Jadi kalau saya sama Mbak Nur nih kebetulan kita sangat menjaga penggunaan air secara bijaksana di keseharian kita. Misalnya saya sama Mbak Nur ini paling gemes kalau ngelihat air ini dibuang sisa gitu loh. Jadi selalu kita habiskan dalam bentuk kita konsumsi atau kita pindahin ke tumbler. Tadi pagi saya Fajrin pas saya lagi lari itu saya masih minum masih sisa segini dibuang sama dia. Tapi saya tegur dia, saya bilang Jrin ini kan setetes air itu nggak boleh terbuang percuma. Kamu buangnya kemana? Nah ini menjadi gaya hidup kita gitu. Dan kalau mandi bukan hanya cepet-cepet. Kadang-kadang mandi berdua saya sama Bu Nur. Oh itu jadi lama ya, enggak ya? Salah. Tapi itu bisa menghemat. Karena pertanyaannya lucu juga harus dijawab. Enggak boleh terlalu serius.
Yang mestinya ketawa Bu Nur, tapi yang paling geli Pak Vincent sendiri. Tapi saya punya teman, dan ini lagi kita coba, tapi belum berhasil. Dia itu kalau mandi, dia nggak, jadi dia kan pakai pancuran gitu. Dia sediain seperti kayak ada wadahnya gitu. Terus dari mandinya itu nggak langsung dibuang, tapi bisa digunakan untuk berbagai hal yang lain seperti untuk didaur ulang dan lain sebagainya. Itu yang cukup ekstrim ya. Tapi saya melihat memang kita sih sebagai bangsa Indonesia sudah harus menerapkan penggunaan air yang sangat bijaksana, yang sangat hemat. Ini juga diajarkan oleh orang-orang tua kita, seperti mandi pakai gayung itu sangat hemat. Jauh lebih hemat daripada shower gitu loh, misalnya seperti itu. Jadi ini work in progress ya. Harus kita terus didik sampai ke anak-anak kita. Paling tidak kalau untuk air minum, anak-anak saya sama keluarga sih sudah mengikuti gaya hidup saya sama Mbak Nur. Yang jadi pertanyaan yang serius jadi lupa ini. Oke, itu yang kita sangat serius begitu ada viral pembangunan tersebut. Saya langsung bukan hanya mengecek dan memerintahkan jajaran untuk berkoordinasi, tapi juga bersama dengan Pemprov menghentikan pembangunannya untuk sementara. Memastikan semua perizinannya telah terpenuhi, terutama dari aspek kelangsungan dan keberlanjutan. Kita pastikan dulu semuanya sudah mengacu, walaupun izin-izinnya sudah dipenuhi, tapi secara tata ruang ini tepat atau enggak dan dikaji ulang. Jadi Satpol PP sudah ke sana dan sudah kita lihat secara detail. Kedepannya memang kita harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk tata ruang agar pembangunan ini mengacu semuanya kepada keberlanjutan lingkungan. Dan pertanyaan pertama tadi mengenai rencana bilateral ini sudah dan akan terus berlangsung. Jadi kan ini World Water Forum ini dirancang cukup lama ya. Jadi kami ikut di dalam kepanitiaannya dan bersama Louis Vachon ini kita sudah 3-4 kali bertemu juga dengan UNDP, dengan organisasi internasional. Kalau dengan pemerintahnya selain kita sudah berbincang dengan Malaysia, kemarin juga sempat bertukar pandangan dengan Uni Emirat Arab, juga dengan perusahaan-perusahaan besar yang terlibat di World Water Forum. Karena menurut kami ini isu sentral di pengelolaan air ini harus di-handle bersama, nggak bisa sendiri-sendiri. Kita harus secara global dan bukan hanya pemerintah tapi juga melibatkan dunia usaha, komunitas, masyarakat, akademisi dan juga media. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan. Nama, asal media, dan lalu pertanyaan. Selamat sore Pak Sandi, saya Aurel dari Magdalene. Oke Pak, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, pengelolaan air di beberapa daerah kan masih bermasalah. Dan Pak Sandi kebetulan pernah punya perusahaan air. Menurut Pak Sandi gimana sih pengelolaan air bersih di Jakarta? Apakah bisa jadi rujukan atau ada yang perlu diperbaiki? Untuk pertanyaan kedua, apakah ada tips pengelolaan air bersih? Terima kasih. Saya pernah tugas di DKI dan setelah keliling di DKI itu saya menemukan banyak sekali PR yang harus kita selesaikan. Bagaimana saya menemukan bahwa perbedaan ongkos air untuk keluarga di Jakarta Selatan dan di Jakarta Utara itu berbeda, sangat luar biasa gitu. Di mana untuk masyarakat yang menengah ke bawah, terutama di lapisan terbawah ekonomi ini harus membayar air bersih lebih mahal karena mereka tidak memiliki akses terhadap air bersih. Jadi waktu itu DKI kan sudah menerapkan semacam privatisasi dan kita lagi, saya nggak sampai selesai
tugas karena waktu itu harus mendampingi Pak Prabowo di Pilpres 2019, tapi pada saat itu kita lagi mengkaji apakah model itu adalah model yang terbaik. Saya melihat memang harus konsepnya adalah public private partnership, PPP, nggak ada hubungannya sama partai. Tapi public private partnership itu adalah yang terbaik, di mana kita juga mungkin menambah satu P lagi, people. Jadi manusia itu harus ada, atau masyarakat itu harus ada di tengah-tengah shared prosperity itu. Itu jadi yang menjadi PR buat kita bersama. Kalau di Jakarta aja seperti itu pengelolaannya, berarti kan di daerah-daerah lain di Indonesia juga mengalami masalah yang mungkin lebih pelik lagi. Jadi tentunya kita harus pastikan agar pengelolaan air ini lebih baik ke depan. Dan saat saya bertugas di DKI, kebetulan juga karena saya menghindari benturan kepentingan, semua kepemilikan saya di perusahaan yang mengelola air telah saya divestasi. Dan terakhir juga untuk tips pengelolaan air, ini yang harusnya menjadi salah satu deliverables. Ada 13 gubernur kalau nggak salah yang juga diundang di World Water Forum ini. Best practice-nya ini harus dibawa sehingga bisa dikelola sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Tidak ada one size fits all menurut saya, tapi sesuai dengan kearifan lokal. Misalnya di Bali pasti berbeda dengan pengelolaan air di Jakarta. Di Bali misalnya punya Subak yang sudah menjadi World Heritage. Di daerah lain juga ada sistem yang bisa dikembangkan dengan kearifan dan budaya setempat. Itu yang menjadi pandangan saya. Jadi tentunya ini PR kita bersama. Senang tadi ada Cinta ya, karena Cinta yang dipilih menjadi Communications Ambassador oleh Pak Dirjen dan teman-teman Kominfo. Kita harapkan dia yang akan menyuarakan kepada Gen Z dan generasi selanjutnya bagaimana pentingnya air untuk kehidupan kita, untuk kemakmuran bersama. Baik, terima kasih Bapak Menteri dan juga Pak Narasumber. Kita buka untuk pertanyaan terakhir. Para awak media disilakan untuk pertanyaan terakhir sebelum. Baik, silakan Mbak. Selamat sore Pak Menteri dan Pak Vincent dan Ibu. Saya Eno dari Pro 3 RRI, ada pertanyaan dua Pak. Pak Menteri, bagaimana kondisi wisata air di Indonesia, dan saya ingin tahu bagaimana kaitannya dengan konservasi air yang menjadi salah satu topik pembahasan di WWF ke-10 ini. Nah yang kedua, saya ingin tahu aja apakah tadi ada pertemuan Bapak dengan Elon Musk atau Bapak sempat menawarkan investasi kepada Elon Musk. Thank you. Tadi hanya tidak ada pembicaraan saya sama Pak Elon Musk, karena Pak Elon Musk ini ternyata dikerubutin juga. Jadi saya melihat juga bagaimana antusiasme dari para peserta ini ingin selfie gitu. Jadi karena saya pernah ngerasain atau masih ngerasain kadang-kadang dikerubutin untuk minta selfie, saya nggak enak hati gitu. Jadi saya lihat dari kejauhan, tapi sempat tadi berfoto sama teman-teman. Yang kedua, tidak ada juga pembicaraan spesifik mengenai isu air ataupun pariwisata dan ekonomi kreatif secara spesifik, tapi tentunya dengan kunjungan dia ke sini, ini menambah minat dari masyarakat dunia untuk melirik Indonesia dan khususnya Bali. Dan kita mengharapkan sebetulnya 2022 dia datang waktu G20, tapi sekarang terwujudkannya di tahun ini, jadi kita sangat bersyukur. Yang kedua, tadi mengenai wisata air, terutama dikaitkan dengan aspek konservasi. Kita sudah menerapkan danau-danau yang diharapkan untuk bisa direvitalisasi. Dari total 840 danau, ada 15 yang kita klasifikasi memiliki daya tarik wisata luar biasa seperti Danau Toba, Danau Singkarak. Ini sudah menjadi tempat yang
kita fokuskan untuk aspek konservasi seperti kualitas airnya, pengurangan keramba jaring apung di Danau Toba dan beberapa destinasi lainnya. Di Solok juga ada festival 5 danau, di Danau Limboto di Gorontalo juga ada festival pesona Danau Limboto dan Danau Poso di Kabupaten Poso. Kita harapkan wisata danau, air, sungai maupun wisata bahari ini akan semakin banyak variasinya, tapi semakin mendekati kepada aspek konservasi, aspek keberlanjutan lingkungannya, karena semuanya mengarah kepada SDGs. Saya berharap green tourism yang telah dicanangkan sebagai visi Wonderful Indonesia 2030 akan diusung juga oleh menteri yang selanjutnya, karena tugas saya, kalau Bu Iyung dan Pak Vincent akan mudah-mudahan menjadi pimpinan, meneruskan, tapi saya selesai Oktober ini dan saya sudah menyiapkan visi ini sebagai bahan teknokrasi dan transisi kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selanjutnya. Terima kasih. Baik, mungkin cukup untuk press conference kali ini. Kita tutup dengan pantun sekali lagi Bapak Ibu ya, dari saya, izin jadi candu ya ini ya. Baik, ke Beach Club Canggu pulang-pulang hilaf. Cakep. Di Ciduk Bululu, Pak Sultan dan Bu Enya. Cakep. Matur suksema waktunya para narasumber dari Kemenparekraf. Cakep. Semoga sehat selalu, dapat dilanjutkan agenda berikutnya. Baik, terima kasih. Thank you to the excellencies. The press conference is now concluded. Kami persilakan kepada narasumber untuk melakukan doorstop interview tepat di depan podium. Dan kami persilakan kepada narasumber serta para Bapak Ibu Menteri, Bapak Menteri juga untuk melanjutkan agenda berikutnya. Mohon para awak media mungkin sedikit mundur. Silakan. Matur suksema Bapak. Matur suksema. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.